Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk konfirmasi presensi untuk saudara nanti kita lanjutkan di akhir kuliah ya. Selamat datang di pertemuan ketiga untuk mata kuliah gambar anak-anak ya. Setelah minggu kemarin Anda libur, seharusnya kita di minggu keempat karena kemarin tanggal merah, jadi Anda satu rombel ini baru masuk ke minggu ketiga ya, pertemuan ketiga. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan nanti pertemuan bisa cukup untuk kita menyelesaikan materi. Bila tidak, nanti kita atur tambahan presensi ya untuk memenuhi kehadiran di dalam kuliah kita. Saudara-saudara, sesuai dengan kontrak kuliah, sesuai dengan catatan materi yang sudah saya sampaikan ya di awal pertemuan, saudara juga bisa melihat di Sikadu masing-masing di RPS yang sudah kita sepakati bersama bahwa di pertemuan ketiga kita masuk ke topik kedua, yaitu masih di topik pengawal sebenarnya ya, masih di topik awal untuk memahami dulu tentang gambar anak ya, belum ke implementasi gambar anak. Hal penting dalam pemahaman gambar anak yaitu kita harus bisa memahami tentang dua hal yang saling berkaitan, yang hampir selalu melekat di dalam gambar anak, yaitu aspek kreativitas, yang kedua aspek imajinasi. Kedua diksi ini, kedua konsep ini, atau kedua hal ini, kreativitas dan imajinasi, selalu ada ya di dalam karya anak-anak. Ya, selalu ada di dalam anak-anak. Saudara Getar bisa aktif kamera? Saudara Alif bisa aktif kamera? Halo, Muhammad Alif. Terima kasih. Ya. Yang lain silahkan. Saya simak, kalau yang lain tidak aktif kamera ya saya langsung remove ya. Saya remove dari peserta kuliah. Ya, jadi silakan, kita Zoom meeting tidak setiap hari. Silakan diikuti sebaik-baiknya ya. Saudara Salsa, Tasya silakan. Aulia. Saudara Aulia. Oke, baik saudara, kita lanjutkan ya. Nah, dua hal ini selalu ada di dalam karya gambar anak-anak. Dengan demikian, kita harus mempelajari tentang hubungan di antara kreativitas dan anak-anak. Itu pertama. Kedua, ketika kita akan mengimplementasikan gambar anak-anak untuk berbagai kepentingan karya seni, kepentingan desain, ya, berarti dua aspek ini harus ada sebagai ciri dari gambar anak-anak. Ya. Apakah akan dijadikan sebagai aspek visual dalam karya-karya yang lain, maka dua hal ini harus ada ya. Nah, atau dengan kata lain, ketika saya akan membuat karya dengan segmentasi anak-anak, maka pastikan bahwa karya saya itu
Baik, kita lanjutkan saudara-saudara tentang kreativitas dan imajinasi. Jadi keduanya sangat berkaitan ya. Jadi harus kita pahami bersama. Nah, saudara-saudara, ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan kreativitas. Jadi Pak Eko menyiapkan 5 breakout rooms ya. Silakan saudara masing-masing masuk ke breakout room dalam waktu 10 menit ya. Dalam waktu maksimal hanya 10 menit, saudara diskusikan 4 pertanyaan dasar ini. Dari 4 pertanyaan dasar ini kita akan kupas lebih jauh tentang apa itu kreativitas, apa itu imajinasi, kemudian kreativitas mendorong imajinasi, ataukah imajinasi yang mendorong kreativitas. Gitu ya. Lebih dulu mana kreativitas atau imajinasi? Kemunculannya ya. Imajinasikah baru kreativitas ataukah kreativitas baru imajinasi? Ya, nah menurut Anda seperti apa ya? Nah, silakan Anda berkelompok saja, kelompoknya bebas. Saya sudah sediakan 5 breakout room, silakan pilih saja acak, nanti yang kosong mana itu yang dimasuki. Bila di kelas ini ada sekitar 33, berarti ya masing-masing kira-kira 5 sampai 6 ya. Kalau sudah 6 maka ganti room yang lain. Cukup jelas, Saudara? Bagus, cukup jelas? Bagus Priambodo? Silakan masuk ke waiting ke breakout room. Sudah terlihat atau belum waiting roomnya? Maaf, breakout roomnya sudah bisa Anda akses belum ada atau opsi belum? breakout roomnya Pak. Kalau tadi ada tapi sekarang nggak ada lagi. Oke, sebentar. Sudah keluar Pak. Sudah keluar ya? Silakan bisa join, pilih room 1 atau room 6. 10 menit, nanti saudara langsung kembali ke room utama. Bebas silakan dipilih, ya, didiskusikan dalam kelompok, nanti perwakilan bisa menyampaikan pendapatnya. Muhammad Getar silahkan masuk room 30. Muhammad Hafizun, Zainab, Anggoro silahkan. Halo. Gimana tadi pertanyaannya, lupa gue tadi. Tadi gimana? Nggak bisa share screen. Ya nggak kelihatan, dia lupa juga pertanyaan. Share screen cuma bisa hostnya belum dibuka. Kena. Oke, Kena. Pertanyaan apa tadi, Ke? Lebih mana dulu, imajinasi, kreativitas, apa mau lali? Imajinasi duluan nggak sih? Pertanyaannya apa? Silakan dimulai diskusinya. Diskusinya gimana ya? Udah bingung.
Emang tadi bilang PPT. Salah satu perwakilannya. Buat nyata. Gimana nih? Bisa aja sih. Bisa. Siapa yang mau bikin PPTN? Itu si Rifki udah pengen bikin kayaknya. Oke. Ada pertanyaan tuh, apa itu kreativitas, apa itu imajinasi? Ketiga itu lebih dulu kreativitas atau imajinasi. Pertanyaan keempatnya, kreativitas mendorong imajinasi atau imajinasi mendorong kreativitas. Dibagi aja. Kopi. Yes. Cari pengertiannya dulu bagaimana ya? Ya, pengertiannya aja ya. ubah gitu kita modifnya baru nanti kita buat kalau imajinasi kita unik atau enggak itu ya bisa kreatif kan jadi inovatif mau menciptakan sesuatu yang baru. Mungkin dia dilanjut apa berarti kan secara garis besar intinya. Jadi kebanyakan nggak pernah ngeliat ada di dunia. Imajinasi gak sih beneran? Imajinasi duluan nih. Imajinasi. Imajinasi sih Harusnya imajinasi sih. semuanya sepakat imajinasi. Kalau ditanya Kalian- alasannya apa? Nah itu dia. Ini opiniku sih. Ini Imajinasi
Ini coba dikoreksi ya, coba. Juga begitu, kayak kreativitas itu ada gara-gara imajinasi dulu yang ngebayangin itu seperti apa gitu loh. Karena berkreativitas itu nanti kreativitas itulah yang mengembangkan imajinasi tersebut. Dan imajinasi yang mengembangkan kreativitas. Jadi ngerti. Sama-sama sama kau. Kalau ini PowerPoint-nya bisa di-share screen nggak sih Nggak di bisa sini? sama Pak Eko-nya nggak dibolehin. Oh, sudah aman itu PPT-nya? Masih dikit sih. Oke. Keluar nih ya.
kreativitas itu lebih ke proses untuk mencari kebaruan itu sih Pak. Baik. Kalau imajinasi? Kayak apa ya? Pola pikir, proses berpikir manusia yang kayak membayangkan hal-hal yang sudah dilakukan manusia itu atau belum juga. Baik, terima kasih. Kayak berangan-angan. Ya, terima kasih. Sekarang kelompok 3. Ada Joshua, Immanuel, Baruna, Nailul, banyak 9 nih. Muhammad Getar, Aulia, Adam, dan seterusnya. Di antara bersembilan kan, juru bicaranya siapa? Ya, Pak. Ya, Pak. Adam berani, Adam? Ya, siapa? Pak. Ya, Pak. Nailul, Ya, silakan. Saya Pak Adam, Pak. Saja, ya silakan. Kalau lanjut ke pertanyaan berikutnya, Saudara Adam. Lebih dulu dulu dari manusia Pak, karena kan sifatnya kan dia kan bayang-bayang kan. Kalau kreativitas itu kan menciptakan sesuatu yang baru kan, biasanya kan pasti harus ada objek lama gitu kan mungkin. Nah sedangkan ada yang ya menyatakan bahwa kreativitas udah ada dari lahir, maksudnya dia mungkin kayak semacam bakat atau pikiran, maksudnya ya dari kita dulu kecil lah, baru akhirnya menciptakan imajinasi yang baru atau liar gitu. Ya kalau dari kelompok saya sih. Baik. Jadi lebih dulu imajinasi ya? Ya sih mayoritas. Mayoritas lebih dulu imajinasi. Alasannya itu ya. Kalau tadi kreativitas itu tadi lahir, menarik tadi lahir atau gimana? Ya, mungkin saya kreativitas itu diturun secara genetik atau tidak menurut kelompok Adam tadi? Kalau tadi lahir itu ya? Ya kalau ya maksudnya yang berpendapat begitu sih ini sih apa? Kayak udah ya dari lahir sih, kayak bakat mungkin Pak. Oh, iya. Mungkin maksudnya ya. Ya mirip bakat tapi bukan bakat gitu ya? Iya kurang lebih ya. Baik, ini ada pertanyaan ke genetik ya sudah menyerah saja yang ditakdirkan tidak genetiknya tidak kreatif. Kalau bukan genetik berarti itu bisa dipelajari, ya, betul, bisa ya. dilatihkan. Nah, nanti didiskusikan. Terima kasih. Kelompok 2 ada di room 2 ada Alif Arselan, Rifki, Bagus, Dimas, Kena. Ya. Siapa yang berkenan atau yang berani bicara? Rifki kah? Alif kah? Bagus kah? Jelas harus berhadiah iPhone ya baru berani ya. Jadi kreatif karena imajinasi kan masih belum terlalu jelas. Maka kita perlu sesuatu yang gimana ya? Pokoknya proses awal dulu, di mana nanti kreativitas itulah yang nanti yang mengembangkan dari imajinasi tersebut, dari kreativitas menurut kelompok Anda itu sesuatu yang baru atau tidak harus baru? Kreativitas yang baru sih Pak. Harus baru ya? Iya. Kalau baru nggak boleh gitu ya? Itu ya bukan kalau inovasi?
inovasi lebih kayak pengembangan dari kreativitas sih Pak. Oh, ya. Mungkin udah punya duitnya gitu Pak, udah bisa digapai gitu. Oh iya, tapi baru Iya juga. baru juga. Oh ya, tapi beda ya. Tapi ya Istilah ini penting karena Anda para aktor-aktor pendukung ekosistem kreatif, para mahasiswa seni dan desain ini istilah ini tidak boleh tumpang tindih. Ya, karena Anda akan bicara ke depan publik, Anda akan presentasi, ya. Saya pakai istilah kreativitas itu benar atau tidak, atau saya harus pakai istilah inovasi, atau saya harus pakai istilah imajinasi, ya. Kita diskusikan setelah ini. Terakhir untuk room 1, kelompok 1 ada Naris Fari, Alfiah Malik, Taris, Brenda, Diayu. Siapa yang berani bicara? Silakan. Ya, Pak. Silakan, Alfiah Malik. Baik. Menurut Alfiah Malik dan kelompoknya ya tadi sudah diskusi. Imajinasi itu dilakukan penuh kesadaran atau tidak kesadaran? Kalau menurut kelompok kita tuh kayak kesadaran sih Pak, karena kan nanti ada akan membayangkan atau menggambarkan kejadian yang menjadi suatu yang hal baru dan kayak persepsi juga gitu loh, Pak. Kreativitas atau imajinasi yang lebih dulu? Imajinasi dulu, Pak. Imajinasi muncul dulu, baru kreativitas gitu ya. Lantas imajinasi dan kreativitas itu diturunkan secara genetik oleh orang tua atau tidak? Kalau menurut kelompok kami sih itu karena adanya kebiasaan dan adanya dorongan dan kemauan juga sih pada diri sendiri. Berarti tidak genetik ya? Tidak genetik. Ya. Tadi kelompok siapa tadi yang mengatakan? Anak kreatif, iya pasti. Pertama ya, setiap berkarya itu apakah itu merupakan proses kreatif? Iya, itu proses kreatif. Masalahnya adalah apabila karya anak, gambar anak itu kita sandingkan dengan karya orang dewasa, apakah iya yang anak itu kreatif dan yang orang dewasa itu kreatif? Bila iya, lebih kreatif yang mana? Kan apakah iya anak-anak punya hak atas nama kreativitas karena dia pemula ya kan, dia menggambar ya tidak dapat ilmu desain, dia dapat ilmu, ya tidak dapat ilmu warna, gambar aja gitu kan. Sementara satu sisi seniman profesional, para desainer grafis profesional, dia berkarya dengan penuh perhitungan, dengan penuh tata artistik, ya bahkan tapi pilihan juga prosesnya. Nah, berarti seniman atau desainer profesional ataukah juga milik anak-anak? Ya? Menurut keponakan punya ya? Punya keponakan bisa menggambar ya? Ya, pernah ya melihat gambar ponakan. Lebih kreatif mana gambar ponakan Brenda dengan gambarnya Kalau Brenda? saya sendiri sih malah sering lihatnya lebih kreatif gambarnya anak kecil, Pak. Karena gitu. mereka kan ya sering gambarnya itu apa ya, kayak hal-hal yang kadang kalau kita orang dewasa ngeliatnya kayak nggak masuk akal gitu, Pak.
Iya gitu. Karena kan Begitu ya. kreativitas sendiri juga kan menciptakan hal yang berbeda dengan yang lain gitu. Iya, oke. Ada yang menarik dari istilah Brenda adalah menciptakan sesuatu, kreativitas itu menciptakan sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lain. Ya. Nah, sementara ada teman-teman tadi mengatakan kreativitas itu kebaruan. Ini harus kita petakan ya. Kreativitas itu menuntut sampai baru ataukah cukup unik dan berbeda. Kan dua hal yang beda. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Berbeda itu tidak sama dengan baru ya. Baru itu sudah berbeda dan tidak ada yang menyamai, belum ada sebelumnya. Yang menyamai berarti sudah tidak mendapatkan predikat kebaruan lagi kan. Oke ya. Nah, mana yang dituntut di dalam kreativitas? Yang dituntut adalah benar yang disampaikan Brenda, berbeda dan unik. Berbeda atau unik itulah syarat kreativitas. Sedangkan kebaruan adalah syarat inovasi. Nah, sehingga ketika Anda menyebut karya inovatif, berarti harus menuju pada karya yang baru. Harus baru. Nah, soal kebaruan nanti ada levelnya. Ada baru di level 1, level 2, level 3, level 4. Level-level kebaruan, level-level inovasi, saudara bisa lihat di YouTube saya ada ngajar kuliah. Tapi ini karena bukan di bagian dari topik di mata kuliah ini tentang jenis-jenis inovasi. Ada saya ngajar kuliah kreativitas di S2. Silakan lihat di YouTube itu ada beberapa jenis-jenis inovasi. Nah, kemudian kita kembali ke kreativitas. Kreativitas adalah soal kebaruan, keberbedaan ya, berbeda atau unik saja. Nah, dengan demikian, kalau ada pertanyaan samakah, apakah anak-anak punya hak atas kreativitas? Punya. Apakah orang dewasa dan seniman profesional itu punya hak atas kreativitas? Punya. Ya, jangankan itu, anak-anak kalau punya berarti orang dewasa juga pasti lebih punya, karena dorongan-dorongan dan pengalamannya jauh lebih kompleks. Nah, kemudian kedua, apakah sama antara keduanya? Tidak bisa dibandingkan, itu jawabannya. Kreativitas anak-anak punya wilayahnya sendiri dan kreativitas orang dewasa punya wilayahnya sendiri. Oke ya, kinerja kreatifnya sama-sama melakukan kinerja kreatif, tapi keduanya kinerjanya berbeda. Nah, bila anak-anak misalnya dalam lingkungan pembelajaran ya, di kelas lah misalnya di sekolah ya, sekolah PAUD lah, sekolah TK gitu ya. Anak-anak tadinya pertama kali sebelumnya belum pernah dengan krayon, akhirnya dia berekspresi secara bebas gitu ya. Bagi kita itu kreatif. Anak itu sudah kreatif. Sekalipun baru pertama kali menggunakan krayon. Ya. Karena bukan bagus jeleknya gambar yang dihasilkan, tapi bagaimana dia mengekspresikan diri. Ada level kreativitas. Levelnya ada level little c creativity namanya. Kreativitas level paling kecil atau paling dasar, yaitu kreativitas yang melekat pada orang-orang atau individu yang baru belajar melakukan sesuatu. Pengalaman pertama, itu kata kuncinya, itu little c creativity. Di atasnya lagi ada big C creativity. Itu kan dia sudah mencoba belajar tentang sesuatu hal, kemudian dia meningkatkan hasil belajarnya. Ya, misalnya mahasiswa itu belajar atau siswa itu belajar teknik berkarya lagi, dia sudah masuk ke mini C creativity. Ya. Kemudian ada pro C creativity, yang atas adalah big C creativity. Kreativitas tingkat besar atau tingkat tinggi itu ada pada orang-orang profesional atau pada master lah, expert itu levelnya ke big C creativity. Jadi ya sama-sama, yang satu orang dewasa berpengalaman menggunakan berbagai medium karya, yang kedua anak-anak baru pertama kali menguji cobakan medium karya, itu sudah kreatif, sudah layak disebut kreatif. Tapi keduanya tidak bisa dibandingkan ya. Tentang mini C creativity, big C creativity, pro C creativity, jenis kreativitas yang lain, ada kreativitas imaginatif, ya, kreativitas teks
itu namanya jenis-jenis kreativitas. Karena kita tidak membahas sampai sejauh itu, maka saudara bila ingin melihat itu silakan baca di buku saya, ada buku berjudul Kreativitas dan Inovasi dalam Seni. Baca itu jenis-jenis inovasi. Di YouTube saya juga ada, di sesi-sesi kuliah saya di S2. Silakan itu bisa disimak ya bila ingin lebih jauh. Kita masuk ke esensi dari kreativitas. Nah, istilah kreativitas itu istilah yang lahir dari bidang psikologi, tidak lahir dari bidang seni. Ini yang jadi catatan. Penelitian kreativitas itu banyak ditelusuri oleh bidang-bidang ilmu psikologi. Karena kreativitas itu milik manusia. Sekali lagi, kreativitas itu milik manusia, bukan milik benda. Oke, sehingga akan muncul istilah individu kreatif, bukan individu inovatif. Ini penting, saudara, karena Anda calon sarjana, istilah itu pasti Anda akan pakai terus-menerus dalam dunia karir Anda. Lebih-lebih Anda sebagai praktisi itu sangat kental sekali menggunakan istilah itu ya. Tidak ada individu inovatif, adanya individu kreatif. Karena kekreatifan itu milik si manusia. Jadi, termasuk kalau Anda membuat judul take A misalnya, judul koreksi atau judul skripsi, tidak bisa Anda menggunakan istilah kajian gambar kreatif, ya, tidak bisa. Karena kreativitas itu melekat pada individu. Nah, berarti harus anak kreatif, siswa kreatif, atau kreativitas anak, kreativitas siswa, kreativitas seniman, melekat pada si subjeknya. Itu individu kreatif. Nah, syaratnya hanya berbeda, bukan baru. Kebaruan itu milik inovasi, novelty, tapi beda dan unik. Tetapi tidak mungkin inovasi lahir sebelum kreativitas lahir. Inovasi pasti lahir didahului dengan kreativitas yang bertubi-tubi. Akhirnya hasil kreativitasnya itu menghasilkan sebuah karya itu memiliki kebaruan, diterima oleh publik, mengagetkan publik, punya novelty, akhirnya karya itu inovatif. Tapi semua didahului dengan kerja kreativitas. Kreativitas dalam berpikir, kreativitas manusia dalam berperilaku, dan kreativitas manusia dalam hasil karyanya. Nah, oke ya. Ini juga disematkan pada anak. Ya, kalau saya spesifikkan konsep kreativitas anak atau anak kreatif, karena topik kita tentang gambar anak, berarti meliputi gagasan kreatif si anak, tindakan kreatif si anak, produk kreatif si anak. Nah, ya kan? Jadi ada ruang, yaitu ruang gagasan, ruang tindakan, dan ruang produk. Ya, contoh gagasan kreatif, Anda sebut sebagai kreatif ide. Kreatif ide, jadi istilah itu kreatif ide, tidak ada inovatif ide, ya, tapi kreatif ide, karena kreativitas itu berarti membicarakan manusianya, sedangkan inovasi mendiskusikan barangnya, hasil ciptaan manusia itu inovatif, sehingga istilahnya adalah inovatif produk, inovatif komoditi, inovatif lain-lain, ya. Pasti melekat pada kebendaannya. Oke, ya, tidak ada manusia inovatif, itu tidak ada konsep itu, ya. Ini harus ditegaskan. Nah, pertama pasti diawali dengan ide kreatif. Ide, nah, Anda menyebut dalam berkarya itu ide berkarya atau gagasan, apapun itu. Ya, itulah. Jadi kalau Anda sedang berpikir, ya, mencari gagasan dengan cara apa? Selain berpikir kan abstrak ya, membuat sketch, membuat lakaran-lakaran, membuat draft-draft, membuat alternatif logo, kalau Anda penciptaan logo ya, logo 1, logo 2, alternatif logo dan sebagainya, dicoret-coret ya sebelum dieksekusi ya, masih pakai sketsa, berarti Anda sedang proses menggali ide yang berasal dari sumber gagasan tertentu ya, sumber-sumbernya bisa lingkungan, bisa membandingkan logo yang sudah ada, kemudian Anda mencari peluang, seterusnya, apapun caranya, proses semacam itu adalah proses mencari ide. Bila Anda bekerja semacam itu, maka Anda sudah melakukan kinerja kreatif, melakukan ide-ide kreatif. Ya, ide kreatif. Anak juga begitu.
Cuma anak kan kinerjanya spontan ya, dia tidak membuat sket dulu kan. Nah, kan anak-anak kecil apalagi ya usia TK kan dia nggak membuat sket dulu, langsung aja gambar. Idenya itu tidak tervisualkan, idenya di dalam pikiran kita. Itu yang sulit untuk diteliti gitu ya. Tapi kalau karya orang dewasa, karya orang profesional itu bisa diteliti karena dalam berkarya biasanya ada prosedur berkarya, mulai dari sketsa draft. Sketsa draft itu cerminan dari ide, kemudian baru dieksekusi dalam berkarya. Nah, itu ya saudara-saudara. Kemudian lingkup kedua adalah tindakan kreatif. Jadi kreativitas juga bisa muncul dari segi tindakan, ya. Yaitu contohnya kalau dalam seni adalah proses berkarya. Proses berkarya itu adalah proses kreatif. Jadi proses berkarya sama dengan proses kreatif. Jadi seseorang punya ide, kemudian mengeksekusi ide itu dalam karya melalui elaborasi berbagai alat, bahan, teknik, berarti dia sudah melakukan tindakan kreatif. Secara konseptual, secara teori itu disebut sebagai proses kreatif atau kreatif proses atau kreatif behavior. Nah, itu bisa. Ya kan? Nah. Oke ya. Kemudian kreativitas juga bisa melahirkan produk ya. Bila sudah beride kreatif, ide itu dituangkan dalam tindakan berkarya, terus karyanya jadi, maka karyanya menjadi karya kreatif atau produk kreatif atau kreatif produk. Jadi Anda akan mendengar 3 dimensi kreativitas, yaitu kreatif ide, kreatif proses, dan kreatif produk. Ya. Oke, sebentar saya sambil double zoom rapatnya. Selamat Pak Uli, ikut berbahagia. Amin, mohon doanya Pak Hadi, sedang proses. Semoga segera menular ke teman-teman yang lain. Amin. Amin. Selamat Uli. Selamat juga Pak Hadi. Selamat siang. Sudah ngumpul semua, Prof. Saudara. Baik. Ini ya. Nah, kemudian bagaimana bila disebut sebagai inovasi, ketika produk itu tidak hanya berbeda baru ya. Kalau sudah berbeda inovatif. Kalau berbeda saja atau menjadi bagian dari proses dia berkreasi, itu produk kreatif, menjadi produk inovatif. Nah, dalam dunia industri kadang-kadang yang dipan itu inovatif, bukan sekadar kreatif.
yang liar, yang out of the box, itu adalah wilayah imajinasi, ya, atau dalam kurung bisa cara berpikir. Ya. Nah, imajinasi bergantung, kreativitas bergantung pada imajinasi. Ini yang ingin saya deklarasikan di kuliah ini. Kreativitas bergantung pada imajinasi. Artinya, imajinasi itu lebih awal daripada kreativitas. Arti juga, berarti imajinasi itu yang mendorong lahirnya kreativitas. Oke ya, karena imajinasi itu muncul dan dibakar, ya, begitu juga faktor yang lain, kemudian memunculkanlah kreativitas. Nah, apa saja faktor yang lain selain imajinasi? Ada pengetahuan. Nah, kita bahas satu-satu. Imajinasi. Mengapa imajinasi bisa mendorong kreativitas? Seorang yang imajinatif dan seorang yang tidak imajinatif, kira-kira lebih akan menghasilkan ide, proses, dan produk kreatif yang mana? Pasti yang imajinatif. Karena seorang yang punya imajinasi pasti idenya pasti berbeda, itu pasti itu. Kemudian prosesnya itu pasti berbeda dengan yang lain. Hasil yang dibuatnya, karyanya itu pasti karya yang unik, karena dia punya imajinasi. Hanya seni yang mengajarkan imajinasi. Nah, ya. Hanya bidang seni, desain yang mengajarkan imajinasi. Yang lain tidak. Oleh sebab itu, Anda punya peluang yang penting. Bahkan kata Einstein, seorang filsuf dan pakar sains, mengatakan bahwa imajinasi is more important than knowledge. Imajinasi itu memiliki kasta tertinggi, gitu ya. Ya, karena masa depan peradaban itu lahirnya ya dari imajinasi. Membayangkan bahwa manusia itu bisa terbang, itu kan imajinasi. Akhirnya makin berpikir ke arah yang lebih teknis, dari ke arah abstrak dan apa ya? Awalnya berpikir ke sesuatu yang tingkat dewa, ya kan? Sampai berpikir untuk menerapkan itu. Ya. Semua melahir dari imajinasi. Adam Nuratu mengimajinasikan, bisa nggak sih saya jadi lebih tampan, lebih tembem sedikit, gitu ya? Itu imajinasi kan. Nah, semua nanti berproses setelah dia, ya, kemudian dia akan menjadi public figure, ya, menjadi anggota DPR kaya raya, ya kan? Karena ketampanan, karena